Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus melalui jalan panjang. Hasto resmi ditahan usai menjadi tersangka selama 2 bulan pada Desember 2024. Perjalanan kasus ini dimulai ketika KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW DPR RI periode 2019 hingga 2024. Hal tersebut lalu membuat PDIP naik pitam. Partai berlogo banteng itu langsung menggelar jumpa pers usai menetapkan tersangka. PDIP menyebut penetapan tersangka kepada Hasto merupakan bentuk politisasi. PDIP menyebut penetapan tersangka itu karena partainya kerap kritis kepada kondisi demokrasi di Indonesia. Terlebih, penetapan tersangka itu dilakukan setelah PDIP memecat 3 orang kadernya, yakni Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai. KPK tidak langsung menahan Hasto usai menetapkannya sebagai tersangka. KPK berdalih hal itu karena pihaknya masih membutuhkan beberapa pemeriksaan lagi kepada saksi. Usai menjadi tersangka oleh KPK, Hasto sempat dipanggil kembali oleh lembaga anti rasuah itu untuk diperiksa. Namun Hasto tidak bisa memenuhi panggilan itu karena beberapa alasan dan minta penjadwalan ulang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sampai angkat bicara soal kisruh antara anak buahnya dengan KPK. Ia menyinggung KPK selalu ingin mengobok-ngobok PDIP dengan menjadikan tersangka kepada Hasto. Megawati menyebut banyak yang sudah jadi tersangka oleh KPK, namun tidak ada tindak lanjut. Pintahan deh, aku kan bingung. Coba ya, maaf lagi beribu maaf. Engkau suwi-suwi aku banyak banget kantong maaf ya. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo. Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa iku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku we.
Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Tak berselang lama, Hasto bersama kuasa hukumnya langsung mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan itu pun sempat digelar selama hampir beberapa minggu. Namun, sayangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak ajuan pra-peradilan oleh Hasto dan kuasa hukumnya. Lalu, KPK kembali melakukan pemanggilan kepada Hasto untuk diperiksa terkait kasusnya pada Senin 17 Februari 2025. Namun, Hasto lagi-lagi tidak menghadiri pemanggilan tersebut. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebut bahwa pihaknya sedang mengajukan pra-peradilan kedua, sehingga ia bersama kliennya tidak bisa menghadiri pemanggilan yang dilakukan oleh KPK. Berselang 3 hari kemudian, Hasto akhirnya memenuhi panggilan KPK pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto datang ke KPK dengan penuh percaya diri dan mengatakan dirinya siap untuk ditahan. Hasto menyebut dirinya memang dilatih untuk berjuang untuk keyakinan. Ya udah siap lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya, sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Pemeriksaan Hasto berlangsung selama 8 jam dan puluhan pertanyaan diajukan ke Sekjen PDIP itu. Usai diperiksa, Hasto keluar dengan mengenakan rompi oranye dan mengenakan borgol. Hasto kini akhirnya resmi ditahan oleh KPK terkait kasus yang dijeratnya. Usai ditahan oleh KPK, Hasto tetap memberikan pernyataan persnya kepada awak media. Ia meminta kepada KPK agar tak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Bahkan, Hasto meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.